Berjumpa di video pembelajaran bagian pertama. Kali ini saya akan memberikan materi matematika wajib untuk kelas 12 semester 1, yaitu KD 31 dan KD 32, yaitu tentang dimensi 3 atau geometri ruang. Kita sudah pernah belajar di SMP itu tentang bangun ruang. Misalnya di sini ada kubus, ada balok, ada limas, prisma. Yang kita pelajari di situ waktu SMP ada menghitung luas, ada menghitung volume. Tetapi di dimensi 3 untuk kelas 12 ini yang kita pelajari tentang menentukan jarak antara titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Untuk kegiatan pembelajaran pertama ini, saya hanya akan memberikan materi, yaitu kita mengingat kembali materi yang sudah kita dapat di SMP tentang diagonal ruang, panjang diagonal sisi, dan juga nanti tentang kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Oke, untuk mempersingkat, kita mulai dengan kita mengingat kubus. Nanti yang kita sering jumpai di dimensi 3 yaitu kubus, balok, limas, ada 5 segi 4 beraturan, ada 5 segi 6 beraturan. Karena yang kita pelajari di sini jarak antara titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Oke. Kubus, misalnya di sini perhatikan ada kubus. Pemberian nama kubus itu selalu seperti ini: A, B, C, D, E, F, G, H. Kita sudah tahu kalau kubus itu semua rusuknya sama panjang. Unsur-unsur di bangun ruang kita sudah tahu ada titik, ada garis, ada bidang. Kita lihat di sini rusuk ada 12. Contohnya di sini rusuk AE. Ini rusuk AE atau garis AE. Jadi semuanya ada 12 sama panjang. Kemudian ada unsur di sini yang berikut titik. Titik sudut di sini ada 8. Kita misalnya di sini titik A. Kemudian bidang sisi di sini ada 6. Bidang sisi ada 6, bidang alas, bidang atas, bidang samping kiri, bidang samping kanan, bidang depan, dan bidang belakang. Coba kita lihat di sini bidang sisi BCFG. BCFG. Bidang sisi BCFG. Pada bidang BCFG ada garis BG dan garis FC. Jadi di sini ada garis BG maupun garis CF atau FC. Garis BG dan juga garis CF ini dinamakan panjang diagonal sisi. Jadi ini panjang diagonal sisi. Pada balok, pada kubus, panjang diagonal sisi itu nanti semuanya sama. Oke, kita misalkan di sini. Misalkan di sini kubus ini mempunyai panjang sisi adalah A cm. Jadi misal rusuknya ini panjangnya A cm, berarti yang lainnya semua A cm. Kita disuruh mencari yaitu panjang diagonal sisi ini, panjang BG. Jadi panjang diagonal sisi kita mau mencari yaitu panjang BG. Panjang ini sama dengan berapa? Kita bisa mencari dengan cara kita memperhatikan di sini, karena panjang BG yang kita mau cari, kita perhatikan di sini segitiga yang siku-siku. Saya ambil saja yang mudah, yaitu segitiganya BCG, siku-sikunya di C. Jadi di sini kita perhatikan, yaitu perhatikan segitiga BCG, siku-sikunya di C. Oke, yang saya perhatikan ini segitiga BCG, siku-siku di C. Kalau saya gambar bawah keluar boleh seperti ini. Ini siku-siku di C, ini B, ini G. Tadi diketahui panjang sisinya adalah A. Ini A, berarti BC juga adalah
A. Tujuan kita mau cari panjang ini, diagonal ini, panjang diagonal sisi BG. Saya pakai Pitagoras. Kalau ini sudut di sini siku-siku, di depan ini adalah sisi miring atau hipotenusa ini yang paling panjang ya. Nanti kalau teorema Pitagoras singkat saja bunyinya, nanti di sini kita tujuannya mau cari panjang BG. Nanti BG kuadrat akan sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, tinggal kita ganti. BC-nya itu panjangnya adalah A dikuadratkan, tambah panjang CG adalah A dikuadratkan. Nah, kita tinggal hitung biasa. Di sini BG kuadrat, A kuadrat tambah A kuadrat itu adalah 2A kuadrat. Kita tujuannya mau cari panjang BG, berarti BG itu kita dapat akar dari 2A kuadrat. Kita ingat akar A kuadrat itu nilainya adalah A. Ini sehingga kita ganti di sini, yaitu BG sama dengan akar A kuadrat nilainya A, akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya adalah A akar 2. Sehingga saya dapat panjang BG di sini adalah A akar 2 cm. Seperti itu. Tadi kalau ini panjang rusuknya adalah A cm, panjang diagonal BG tadi kita dapat yaitu A akar 2. Itu panjang diagonal sisinya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh, misalnya kalau ini panjang rusuk kubus ini adalah 5 cm, kita disuruh mencari yaitu panjang AH. Panjang AH ini sama dengan berapa? Panjang AH ini, garis AH ini terletak pada bidang sisi ADHE, sehingga AH ini sebagai panjang diagonal sisi. Kita mau cari panjangnya itu berapa, berarti kita perhatikan yaitu segitiga. Segitiganya itu harus siku-siku. Ini tujuannya mau cari panjang AH, saya perhatikannya segitiganya siku-siku. Di sini saya perhatikan saja ADH, siku-sikunya di D. Jadi segitiga ADH, siku-siku di D. Gambar boleh saya bawa keluar seperti ini. Siku-sikunya di D, ini A, ini H. Panjang rusuknya 5 cm, berarti AD 5, DH juga 5. Kita mau mencari panjang AH dengan menggunakan teorema Pitagoras, sama seperti tadi. Kalau ini sudut siku-siku, di depan ini sisi yang paling panjang, Pitagorasnya nanti AH kuadrat itu berasal dari AD kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. Kita tinggal mengganti, AD-nya itu 5 dikuadratkan, DH juga 5 dikuadratkan, hitung biasa 5 kuadrat. 25, ini juga 25, dijumlah 50, ini adalah AH kuadrat. Tujuan kita mau cari panjang AH, berarti panjang AH adalah akar 50. Akar 50 kita sederhanakan dia, yaitu akar 50 itu berasal dari yaitu 25 kali 2. Salah satunya harus akar kuadrat murni, sehingga akar 25 ini sama saja akar 25 kali akar 2. Akar 25 adalah 5, akar 2-nya tetap. Sehingga akar 50 itu nanti sama saja dengan 5 akar 2. Sehingga kita dapat panjang diagonal sisi di sini AH itu adalah 5 akar 2 cm. Oke, tidak susah, ini mudah. Tadi kita sudah mencari panjang diagonal sisi BG itu, kalau rusuknya adalah A cm, panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Nanti di kubus itu semua panjang diagonal sisi sama. Nah, di sini yang perlu kita pahami khusus hanya pada kubus. Di sini khusus pada kubus.
jika panjang rusuk A cm, maka panjang diagonal ruangnya, diagonal sisi ya, panjang diagonal sisi tadi kita sudah cari, hasilnya adalah A akar 2 cm. Nanti untuk kedepannya, kalau itu dia kubus, karena di sini cuma berlaku untuk kubus. Kalau panjang rusuknya adalah A cm, nanti panjang diagonal sisi itu semuanya sama panjangnya ini A akar 2 cm. Contoh misalnya ada kubus, panjang rusuknya di situ kubus, panjang rusuk yaitu diketahui misalnya 8 cm. Kita disuruh tentukan panjang, misalnya di sini panjang DG. Panjang DG itu berapa? Kita lihat DG ini adalah panjang diagonal sisi. Kita tidak perlu menghitung lagi. Kita langsung menggunakan rumus di sini. Kalau begitu, di situ panjang DG, karena dia adalah panjang diagonal sisi, saya langsung menggunakan ini rumus A akar 2. Tinggal kita mengganti A-nya di sini adalah 8. Jadi hasilnya nanti panjang DG itu adalah 8 akar 2 cm. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang panjang diagonal sisi pada kubus, yang sekarang kita lihat untuk bidang ACGE, dan bidang BDHF. Ini adalah bidang diagonal ruang. Nah, sekarang kita lihat bidang ACGE. Bidang ACGE. Ini bidang ACGE. Pada bidang ACGE ini ada panjang AG, ada panjang CE. Panjang AG dan panjang CE ini itu namanya panjang diagonal ruang. Nah, di sini misal kubus ini punya panjang rusuk adalah A cm. Ini di semua rusuknya adalah A cm. Kita disuruh mencari panjang AG ini. Ini panjang AG ini itu berapa? Yang tadi namanya dia terletak di bidang diagonal ruang, sehingga panjang AG namanya panjang diagonal ruang. Bedakan dengan panjang diagonal sisi terletak di bidang sisi. Kalau panjang diagonal ruang terletak di dalam ruang, yaitu bidang ACGE atau nanti bidang BDHF. Nah, di sini mudah saja kita memperhatikan, yaitu segitiganya harus siku-siku, karena tujuan kita mau cari panjang AG, berarti segitiga yang saya perhatikan di sini jelasnya itu supaya jelas, segitiga ini ACG. Berarti perhatikan segitiga ACG, siku-siku di C. Oke, gambar boleh dibawa keluar. Ini ada siku-siku di C, ini A, C, ini G. Panjang rusuk CG sudah diketahui A cm. Sekarang panjang AC. Ini panjang AC. Tadi di awal saya sudah sampaikan kalau ini kubus, ini panjangnya rusuk A cm, ini juga A cm. AC ini tadi sebagai panjang diagonal sisi. Berarti kita tidak perlu menghitung lagi. Kita sudah tahu panjang AC ini adalah A akar 2. Kita tinggal memasukkan di sini A akar 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang AG ini berapa. Kita pakai Pitagoras. Teorema Pitagoras seperti tadi. Di sini berarti AG kuadrat itu berasal dari ini AC. AC-nya langsung saya ganti saja dengan A akar 2 dikuadratkan, ditambah ini CG kuadrat, langsung saya ganti dengan A kuadrat. Kita sederhanakan, berarti AG kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat. A kuadrat dia tetap, akar 2 dikuadratkan itu artinya akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 berarti 2. Jadi hasilnya adalah akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 2. A kuadratnya tetap, yaitu A kuadrat. Ditambah A kuadrat. Kita jumlahkan
2A kuadrat tambah A kuadrat itu adalah 3A kuadrat. Ini AG kuadrat. Kalau begitu panjang AG-nya akar dari 3A kuadrat. Kita masih bisa sederhana. Tadi akar A kuadrat itu tidak lain nilainya A. Sehingga di sini akar A kuadrat jadi A. Akar 3-nya tetap. Jadi kita dapat A akar 3. Sehingga untuk panjang diagonal ruang kita dapat yaitu A akar 3. Seperti itu. Tadi kita sudah menghitung panjang diagonal AG. Jadi kalau rusuknya adalah A cm, panjang diagonal ruang AG ini panjangnya tadi adalah A akar 3 cm. Nah, sekarang kalau misalnya saya ganti di sini panjang rusuk CG itu adalah 6 cm. Saya mau menghitung panjang DF, misalnya panjang DF. Kita lihat DF ini adalah panjang diagonal ruang. Dia terletak pada bidang ruang, yaitu bidang BDHF. BDHF. Nah, di sini panjang DF ini kita mau cari panjangnya berapa, berarti kita harus perhatikan di gambar kubus itu, perhatikan segitiga, segitiganya harus siku-siku. Tujuannya mau cari panjang DF. Ini panjang DF. Segitiga yang kita perhatikan bisa segitiga DBF, siku-sikunya di B, atau bisa juga segitiga yaitu DHF, siku-sikunya di H. Misalnya kita perhatikan segitiga yaitu ini DHF, siku-sikunya di H. Perhatikan segitiga DHF, siku-siku di H. Oke, gambar boleh saya bawa keluar seperti ini. Siku-sikunya di H, ini F, ini D. Kita lihat panjang DH sudah ada tadi, yaitu panjangnya 6. Kemudian panjang HF. HF ini dia sebagai panjang diagonal sisi. Sehingga kita tidak perlu mencari lagi karena ini pada kubus. HE ini 6, EF ini adalah 6, otomatis HF ini panjang diagonal sisi. Kita pakai rumus tadi A akar 2. Langsung saya ganti saja. HF itu panjang diagonal sisi, rumusnya A akar 2, saya ganti A-nya itu dengan 6, berarti 6 akar 2. Sehingga kita dapat di sini HF itu adalah 6 akar 2. Sudah, tinggal kita mencari panjang DF dengan teorema Pitagoras, yaitu bunyinya bahwa ini siku-siku, ini di depan yang paling panjang, berarti DF kuadrat itu akan berasal dari ini DH, ganti langsung 6 kuadrat ditambah ini HF kuadrat, langsung saya ganti 6 akar 2 dikuadratkan, kita hitung biasa, 6 pangkat 2 36, 6 akar 2 dikuadratkan, 6 pangkat 2 36, akar 2 pangkat 2 itu artinya akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2 2, jadi 36 kali 2 yaitu 72. Kalau sudah kita jumlahkan 36 tambah 72 8, berarti 108. Oke, ini panjang DF kuadrat. Kalau begitu DF nya itu sama dengan akar 108. Akar 108 kita sederhanakan, dia berasal dari di situ akar 108 itu perkaliannya dari berapa kali berapa, tapi salah satunya harus kuadrat murni. Oke, coba kita buat 108 bisa bagi 2. Bagi 2 berarti di sini 54. Ini masih bisa bagi 2 lagi yaitu 27. Kalau sudah 27 masih bisa di sini bagi 3 yaitu 9. Masih bisa bagi 3 lagi berarti nanti di sini 3. Nah, kita dapat 2 kali 2 ini 4, 3 kali 3 ini 9, berarti ini 4, ini 9, di sini tadi 3 ya, jadi 4 kali 9 itu 36, jadi 108 itu berasal dari 36 kali
36 kali 3. Akar 36 kita tahu yaitu 6, sehingga kita ganti di sini yaitu akar 108 berasal dari 36 kali 3. Tidak lain akar 36 kali 3, akar 36 adalah 6, akar 3-nya tetap, sehingga panjang DF di sini adalah 6 akar 3 cm. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk kedepannya, kalau nanti panjang rusuk khusus cuma untuk kubus ya. Kalau panjang rusuknya, jadi di sini catatan pada kubus, jika panjang rusuk A cm, maka panjang diagonal ruang yaitu tadi kita cari, kalau ini A cm, panjang diagonal ruang tadi di awal kita cari dapat A akar 3 cm. Sehingga ke depan khusus untuk kubus kita mencari panjang diagonal ruang tidak perlu hitung lagi, kita menggunakan rumus di sini yaitu A akar 3. Contoh, misalnya ada kubus, panjang rusuknya misalnya di sini panjang rusuknya 4 cm. Kita disuruh tentukan. Yang pertama, misalnya kita mau cari panjang di sini yaitu panjang BE. Kalau saya mau cari panjang BE, saya lihat BE ini panjang apa? Diagonal ruang atau diagonal sisi? BE ini panjang diagonal sisi. Saya tidak perlu lagi hitung, saya pakai rumus tadi di awal panjang diagonal sisi, rumusnya A akar 2. Kita tinggal mengganti A-nya dengan 4, berarti 4 akar 2 cm. Kemudian misalnya saya disuruh menghitung berikutnya yaitu panjang CE. Ini panjang CE. CE ini bukan panjang diagonal sisi, tapi CE ini adalah panjang diagonal ruang. Sehingga saya tidak perlu hitung lagi, saya tinggal menggunakan rumus yaitu A akar 3. A-nya ganti dengan 4, berarti 4 akar 3 cm. Baik, seperti itu. Lanjutkan yang berikut. Kalau tadi kita sudah mengingat materi SMP tentang panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang, yang berikut kita mau memahami konsep tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Di sini kita lihat, misalnya ini titik C. Titik C di sini dia terletak pada garis CG. Titik C terletak pada garis CG. Titik C juga dia terletak pada garis BC. Titik C juga terletak pada garis CD. Itu kedudukan titik C terhadap garis CG. Oke, berikutnya. Titik C di sini titik C terletak di luar garis DH. Ini garis DH. Ini titik C. Jelas di sini titik C terletak di luar garis DH. Ada lagi yang lain. Titik C juga dia terletak di luar garis AI. Titik C juga terletak di luar garis BF. Kemudian berikutnya garis dengan bidang. Garis CG, ini garis CG, dia terletak pada bidang CDHG. Garis CG terletak pada bidang CDHG. Selain garis CG terletak di bidang CDHG, garis CG juga dia terletak di bidang BCGF. Kemudian yang berikutnya, garis CG, ini garis CG, dia terletak di luar bidang ABEF. ABEF, ini garis CG. Posisinya dia di luar garis ABEF. Kemudian berikutnya titik C, ini titik C, dia terletak pada bidang BCGF. Jadi titik C terletak pada bidang CDHG. Titik C juga dia terletak pada bidang ini BCFG. Itu posisi titik
dia terletak pada bidang. Ada lagi titik C, dia terletak di luar. Misalnya di sini titik C dia terletak di luar bidang ADHE. Ini bidang ADHE. Ini titik C-nya. Jelas titik C ini di luar bidang ADHE. Kemudian berikutnya garis AC dan garis BC nanti berpotongan di titik C. Kita lihat. Ini garis AC. Ini garis BC. Garis AC dengan garis BC berpotongan di titik C. Kemudian berikutnya bidang dengan bidang. Di sini ada bidang CDHG, bidang CDHG dan bidang BCGF. Dua bidang ini berpotongan di garis CG. Bidang CDHG dan bidang BCGF dia berpotongan di garis CG. Jadi untuk kedudukan titik garis dan bidang di sini hanya pemahaman saja. Contohnya misalnya di sini, kamu disuruh menentukan kedudukan titik A terhadap bidang BDHF. Ini titik A. Kamu disuruh menentukan kedudukan titik A ini terhadap bidang BDHF. Ini bidang BDHF. Jelas bagaimana titik A dengan bidang BDHF. Jelas titik A-nya di luar bidang BDHF. Sehingga di sini terjawab yaitu titik A di luar bidang BDHF. Oke. Sekian penjelasan untuk kegiatan pembelajaran pertama, yaitu kita mengingat materi tadi pelajaran SMP dan kita memahami konsep tentang kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Untuk nanti bagian pembelajaran bagian kedua baru kita akan membicarakan jarak antara dua titik di dalam ruang. Baik, terima kasih.